Hari pertama perawat muda bekerja, dia bertemu dengan kakek mesum. Kakek itu bilang ke perawat kalau pinggangnya sakit, tapi diam-diam dia mengarahkan ponselnya ke bawah rok perawat. Perawat itu sama sekali tidak menyadarinya. Dia malah dengan perhatian bertanya di mana letak rasa sakit kakek itu. Tak disangka, si kakek cabul itu semakin berani. Dia langsung memeluk pinggang perawat. Di sini sakit, katanya. Sayangku, perawat yang geli itu langsung menangis. Melihat itu, si kakek mesum langsung menunjukkan ekspresi cabul dan menikmati. Bahkan tangannya diam-diam bergerak ke bawah. Tiba-tiba, sebuah tongkat melayang datang, langsung menjatuhkan kakek itu ke lantai. Sambil meminta maaf, aku berjalan mendekat dan mengambil ponsel kakek itu. Wajah kakek itu langsung berubah. Dia ingin menghentikanku, tapi aku sudah melihat isi ponselnya. Aku lalu mengancam kakek itu dengan ponselnya. Berani sekali kau, kataku. Kau berani merekam perawat rumah sakit secara diam-diam. Kalau kau tidak mau aku bawa ke kantor polisi sekarang. Pergilah. Kakek itu menggertakkan giginya, lalu dia langsung kabur ke pintu rumah sakit. Perawat itu tampak bingung. Bukankah kakek itu sakit pinggang? Tanyanya. Kok bisa lari secepat itu? Aku pun tak percaya. Tak kusangka ada orang selugu ini. Aku lalu mengeluarkan ponsel dan memberitahu perawat kalau dia direkam diam-diam. Lalu aku menyerahkan ponsel padanya untuk ditangani. Perawat muda itu menerimanya dengan wajah merah. Ternyata, identitas sebenarnya perawat muda itu bukanlah perawat biasa, melainkan kepala perawat, karena kemampuannya yang luar biasa, dan sikap baiknya terhadap pasien. Di usia muda, dia sudah menjadi kepala perawat. Gadis muda itu memang sangat cantik, tapi sedikit polos dan tidak waspada. Jeritanku terdengar di seluruh rumah sakit saat dia membalut lukaku. Saat menyelamatkan seseorang sebelumnya, perbanku terlepas. Jadi, perawat muda itu membalutnya lagi untukku. Dia bahkan dengan hati-hati mengikat simpul berbentuk kupu-kupu. Pemandangan yang menenangkan ini langsung meredakan rasa sakitku. Melihat perawat muda yang polos itu, aku tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya lagi agar lebih berhati-hati lain kali. Aku juga berkata bahwa jika bertemu orang jahat lagi. Namun, kakiku secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang lembut. Tapi perawat muda itu sama sekali tidak bereaksi. Sepertinya dia sama sekali tidak menyadari itu. Waktu bahagia selalu berlalu dengan cepat. Perawat muda itu harus melanjutkan membantu pasien lain. Sebelum pergi, dia mengingatkanku untuk kembali seminggu kemudian untuk mengganti perban. Melihat dia pergi, aku merasa sedikit menyesal. Mungkin aku tidak akan melihatnya lagi seminggu kemudian. Karena kiamat es akan segera datang. Dunia akan memasuki zaman es. Saat itu, banyak orang akan mati beku. Dan alasanku mengetahui semua ini adalah karena aku terlahir kembali 2,5 bulan yang lalu. Liu Ruyan, gadis yang sudah lama aku kagumi. Dia, yang selalu ku kejar, tiba-tiba menyerahkan dirinya padaku. Dan dia menciumku selama 2,5 menit penuh sebelum akhirnya melepaskanku dengan enggan. Aku segera bertanya ada apa dengannya. Kenapa dia tiba-tiba menciumku begitu membuka pintu? Tapi jawabannya adalah akulah orang yang paling pantas dicintainya. Hanya aku yang akan memberikan segalanya untuknya tanpa syarat. Sambil berkata begitu, dia diam-diam mendekat padaku lagi. Sebagai seorang kuli rendahan, mana ku tahan godaan seperti ini? Saat aku mengharapkan sesuatu yang lebih terjadi, Liu Ruyan memintaku untuk menutup mata. Namun, saat aku menutup mata, tiba-tiba sebuah tangan besar membuka pintu dan memukul kepalaku dengan keras. Begitu saja, aku terbaring dalam genangan darah. Sungguh ironis, orang yang kuberikan segalanya tanpa syarat, sekarang menjadi orang yang ingin membunuhku. Apakah ini rasanya kematian? Jika aku bisa hidup kembali, aku pasti akan membuat pasangan anjing ini menerima hukuman paling kejam di dunia. Sepertinya Tuhan mendengar doaku. Saat aku menyentuh gelembung cahaya, aku tiba-tiba kembali ke setengah bulan sebelum kiamat. Dan setelah terlahir kembali, tubuhku sedikit berubah. Cahaya merah terus melilit tangan kananku. Selain terasa sedikit hangat, tidak ada rasa sakit lainnya. Bagaimanapun aku mencoba, aku tidak bisa menghilangkannya. Tapi tanpa diduga, setelah aku bersin, cahaya merah tiba-tiba berubah menjadi hijau. Saat aku bingung, cahaya hijau itu tiba-tiba bergerak. Gerakan ini membuatku merasa letih seperti kehabisan tenaga. Tiba-tiba aku menyadari, mungkin ini seperti kekuatan super di komik. Jadi aku segera mengambil pisau jagal untuk menguji kemampuanku yang seperti cheat ini. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada reaksi sama sekali. Sebaliknya, perutku mulai keroncongan. Mau tak mau aku harus mencari makanan di kulkas. Tapi tak kusangka, tidak ada makanan di dalamnya. Energi di tubuhku juga cepat terkuras. Jika aku tidak makan, aku akan mati. Untungnya, masih ada sebotol kacang kedelai goreng di ruang tamu. Lalu aku mengambil 1 biji dan memasukkannya ke mulutku. Tapi detik berikutnya, kacang kedelai itu tiba-tiba meledak. Setelah asap menghilang, ada tanaman di mulutku. Aku segera mengeluarkan tanaman itu dari mulutku dan berseru, "Kenapa ada tanaman di mulutku?" Dan saat itu aku menyadari, rasa lelahku tiba-tiba hilang. Tidak hanya itu, cahaya hijau di tanganku juga menghilang.
Lalu aku memetik setangkai kacang polong dan membukanya. Di dalamnya penuh dengan kacang kedelai. Mungkinkah ini kekuatan superku? Penemuan yang luar biasa. Aku harus mempelajarinya nanti. Tapi kiamat akan segera datang. Hal terpenting saat ini adalah menyiapkan persediaan yang cukup sebelum kiamat. Baru saja keluar rumah selama 2,5 menit. Han Feng, tunggu. Aku bertemu dengan wanita yang paling ku benci. Li Huina. Di kehidupan sebelumnya, aku mengejarnya mati-matian selama 2,5 tahun. Apapun yang dia inginkan, aku akan berusaha memenuhinya. Meskipun aku tahu dia hanya menganggapku sebagai cadangan, aku tetap seperti biasanya padanya. Tapi sekarang berbeda. Saat ini aku ingin membunuhnya di tempat. Tapi aku tetap menahan amarahku. Karena sekarang belum waktunya untuk membalas dendam padanya. Tugas utamaku adalah menyelesaikan masalah persediaan terlebih dahulu. Li Huina melihat aku tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Jadi dia melambaikan tangannya di depanku. Hatiku tidak tulus, karena kamu terlalu cantik, membuatku terpesona lagi. Li Huina merasa sangat tersanjung mendengarnya, dan tertawa terbahak-bahak, tapi sudut bibirnya yang terangkat sedikit mengkhianatinya. Kemudian dia berpura-pura menjadi wanita anggun, dan bertanya apakah aku ingin berbelanja dengannya. Aku menolaknya tanpa berpikir panjang. Maaf, Nona, aku ada janji hari ini. Li Huina tampak terkejut, dan tidak menyangka bahwa aku, pengagumnya selama 3 tahun, akan menolaknya. Aku juga tidak berdaya. Dia ingin memanfaatkan aku lagi untuk membayar. Sekarang aku hidup kembali. Aku tidak akan sebodoh dulu lagi. Teringat saat zaman es tiba di kehidupan sebelumnya. Seluruh supermarket dijarah oleh orang misterius. Sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Lalu aku mengikuti panduan bertahan hidup kiamat. Alat sangat penting dalam bertahan hidup kiamat. Aku mulai berbelanja secara besar-besaran di supermarket. Setelah selesai berbelanja, aku memeriksa saldoku. Astaga, uang sebanyak ini tidak cukup untuk menimbun persediaan. Apakah Tuhan ingin aku mati lagi? Tiba-tiba sebuah pesan masuk. Informasi di dalamnya langsung memberiku ide. Segera, aku mengajukan semua pinjaman online yang ku bisa. Lagi pula, setelah kiamat datang, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Sementara itu, Li Huina, yang berbelanja sendirian sepanjang hari, sangat kesal. Karena hari ini tidak ada pengagum yang membayarnya. Saat itu, sebuah SUV melaju ke arahnya. Mobil itu membunyikan klakson 2 kali saat melewatinya, lalu berhenti di sampingnya. Aku menurunkan jendela dan menyapanya. Hai, Huina, kebetulan sekali. Li Huina terkejut. Han Feng, kaukah itu? Apakah kau yang membeli mobil ini? Aku langsung mengakuinya dengan terus terang, dan memberitahunya bahwa ayahku berbisnis di Amerika, dan menghasilkan banyak uang. Dia juga memberiku sejumlah uang. Jadi aku membeli mobil ini. Begitu Li Huina mendengarnya, dia langsung tertarik. Jadi, kau terburu-buru untuk menemui ayahmu? Aku bahkan tidak tahu, dan kau masih menemaniku belanja. Aku benar-benar minta maaf. Detik berikutnya, air matanya mengalir deras seperti keran. Mengalir begitu saja. Tadi melihatmu tiba-tiba bersikap dingin padaku. Aku pikir kau akan menjauhiku sebagai teman. Aku tersenyum kecil, merangkul pinggangnya, lalu mengangkat dagunya dan berkata, dasar bodoh, bagaimana mungkin aku menjauhi Hiena? Di hatiku, kau menempati posisi yang sangat penting. Mendengar itu, Hiena tersenyum kecil, lalu tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Sebenarnya, di hatiku, Han Feng, kau juga seseorang yang spesial. Hari ini aku bisa menemanimu menonton film dan makan, karena aku juga ingin lebih mengenalmu. Tapi sebelum dia selesai bicara, aku sudah menghilang di depan matanya. Aduh, hari ini aku masih harus memindahkan barang. Mana sempat menemanimu? Dia penasaran dan bertanya kenapa aku membeli begitu banyak barang. Aku mengarang alasan untuk mengelaknya, untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu. Aku membohonginya. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Mendengar itu, Hiena akhirnya pergi dengan puas. Setelah pergi, dia mencibir. Si penjilat kecil mudah sekali ditaklukkan. Aku juga mencibir dalam hati. Nantikan saja hadiahmu. Saat kiamat tiba, kau dan pria itu tidak akan bisa lari. Aku sekarang juga mulai sedikit menantikan kiamat. Sekarang, jarak kiamat tiba. Hanya tinggal 16 hari lagi. Langkah pertama yang harus kulakukan adalah menimbun makanan. Karena selama sebulan setelah kiamat, dunia akan tertutup salju, sehingga tidak mungkin keluar rumah. Agar tetangga apartemen tidak memergoki aku menimbun makanan, aku meminta semua barang dikirim dalam kemasan tertutup. Bahkan untuk beberapa barang sensitif, aku harus memindahkannya diam-diam di malam hari. Selanjutnya, aku membeli generator dan bahan bakar yang cukup untuk setahun. Karena setelah kiamat, sistem pemanas akan mati total. Jadi aku memodifikasi rumahku dengan pemanas independen. Sekaligus aku juga memperkuat pintu dan jendela. Terakhir, aku mengumpulkan semua persediaan di satu ruangan. Setelah semua ini selesai, waktu sudah menunjukkan tanggal 14. Hanya tersisa 1 hari lagi sebelum kiamat. Untungnya, semua persediaan sudah siap. Selanjutnya, saatnya mempelajari kemampuanku dengan sungguh-sungguh. Karena dalam kiamat yang sangat dingin ini, makanan yang ditimbun pasti akan habis suatu hari nanti. Dan kemampuanku untuk mengubah kedelai menjadi tanaman
pastinya akan menjadi harapan pentingku untuk bertahan hidup. Dibuat dengan kemampuanku. Sekarang aku harus mencari tahu apakah ini bisa dimakan. Saat aku memasukkan sesendok kacang kedelai ke mulutku, sesaat kemudian, sebagian besar kacang kedelai telah habis kumakan. Dan sekarang aku bisa memastikan, kacang kedelai yang kuciptakan dengan kekuatanku, memang bisa dimakan. Selanjutnya, aku perlu meneliti cara penggunaan kekuatan ini yang benar. Saat ini aku hanya mencoba kacang kedelai. Entah bagaimana hasilnya jika digunakan pada makanan lain. Kentang, tidak ada reaksi. Jagung, tidak ada reaksi. Beras, seperti kedelai, berhasil. Tapi terkadang gagal dan meledak. Setelah makanan meledak, ia berubah menjadi zat hitam seperti batu bara, dan bisa dibakar. Kelihatannya sumber penghangat juga terjamin. Setelah beberapa percobaan, akhirnya aku menemukan kuncinya, yaitu kesadaranku. Pertama, bayangkan diriku berada di alam. Tubuhku menyatu dengan alam, kemudian cahaya hijau itu akan muncul. Sekarang, coba daging, tapi setelah beberapa saat, tidak ada reaksi. Apakah hanya bekerja pada tumbuhan? Aku tidak percaya. Aku langsung mengambil sepotong daging. Kulihat keajaiban kekuatan. Sepertinya masih tidak berhasil. Mungkinkah daging membutuhkan cahaya merah sebelumnya? Aku langsung menggenggam erat daging di tanganku, mencari cahaya merah di hatiku. Tak lama, cahaya merah muncul dari sela-sela jariku. Detik berikutnya, menutupi daging di tanganku. Tapi hasilnya tidak seperti yang kuharapkan. Daging di tanganku langsung hancur menjadi bubur. Sepertinya cahaya merah ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan materi. Dan saat itu, aku mendapat ide, mengambil segenggam kacang kedelai. Jika cahaya hijau melambangkan evolusi materi, dan cahaya merah melambangkan penghancuran materi, bagaimana jika kedua cahaya digabungkan? Aku coba, dagingnya membesar. Tapi kenapa kacangnya hilang? Mungkinkah menyatu dengan daging? Tekstur dan baunya sama seperti daging asli. Dan kualitasnya juga sangat bagus. Hasilnya bagus. Coba lagi. Astaga, kenapa ini? Kenapa semuanya gagal? Ya sudahlah, nanti ku pelajari lagi. Lagi pula, hari ini sudah banyak yang kudapatkan. Jika aku bisa memahami kedua kemampuan ini, aku akan menjadi orang terkuat di akhir zaman ini. Tiba-tiba aku sadar, hanya makanan saja sepertinya tidak cukup. Aku bahkan tidak punya senjata untuk melindungi diri. Sepertinya aku harus segera bersiap-siap dan keluar. Aku harus mendapatkan senjata sebelum suhu turun. Saat itu, ada sesuatu yang jatuh di luar jendela. Sepertinya apa yang harus terjadi akhirnya terjadi. Beberapa hari lagi, suhu di sini akan turun hingga minus 45 derajat. Bagaimana caranya mendapatkan senjata sekarang? Tiba-tiba aku melihat seseorang sedang berlaga di sana. Lihat padu padan pakaiannya yang berlebihan itu. Dan dia pakai sepatu boots Chelsea. Bukankah dia preman jalanan? Mungkin dia punya cara untuk mendapatkan pistol. Aku langsung menghampirinya dan menyapanya. Bang Li, lama tak jumpa. Lalu aku melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang di sekitar. Aku segera berbisik dengan Bang Li. Bang Li langsung terkejut. Astaga, untuk apa kau butuh barang itu? Mendengar itu, aku merasa sedikit gugup. Sobat, aku harus menjelaskannya padamu. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang ilegal. Meskipun aku punya banyak koneksi, aku tidak bisa membahayakanmu. Aku mendorong dompet yang kuberikan padanya. Sambil menggaruk wajahku, aku menjelaskan. Suatu hari, saat aku bersepeda ke tempat kerja, aku bertemu dengan seorang pria parubaya yang meludah sembarangan. Dan ludahnya mengenai wajahku. Aku langsung menegurnya. Dia tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga sangat arogan. Aku sangat marah sehingga aku menghajarnya. Sebelum pergi, dia mengancamku. Dia bilang akan membalasku. Keesokan harinya, aku benar-benar dikeroyok sekelompok orang. Saat itu aku berpikir, jika aku punya pistol untuk membela diri, aku tidak perlu merasa dirugikan seperti ini. Bang Li sangat marah setelah mendengar ceritaku. Menjijikkan, bagaimana bisa dia meludah sembarangan? Benar-benar orang yang tidak berpendidikan. Tiba-tiba Bang Li menepuk pundakku. Sobat, kita tidak perlu menerima perlakuan seperti ini. Bang Li akan mengurus masalah ini. Kami segera pergi menemui kakakku yang baik. Yo, Li mulut besar. Sudah selarut ini. Ada apa kau menemuiku, Bos Liu? Silakan masuk. Silakan hisap rokok ini. Sebenarnya bukan aku yang punya urusan denganmu, tapi adikku ini. Dia ingin membeli pistol. Mendengar dia berbicara begitu langsung, aku langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Aku takut orang di depanku ini akan mengetahui rencanaku dan menjadi curiga. Tapi dia hanya tertawa mengejek. Jadi hanya ingin beli pistol butut dariku? Kukira ada apa. Lalu dia menyuruh anak buahnya melempar pistol kecil. Harganya 6.000. Mau atau tidak? Ku bilang, aku ingin yang seperti milik Bos Liu, yang panjang dan yang ada teropongnya. Kau mau senapan runduk? Mau apa kau? Hanya ada yang pendek ini. Ambil atau tidak? Bang Li langsung menjelaskan untukku. Bos Liu, tenang dulu. Dengarkan aku dulu. Cerita ini dimulai 5 tahun yang lalu. Istrinya, aku melakukannya. Menjijikkan sekali. Bagaimana mungkin ketiga anaknya bukan anaknya sendiri? Menjijikkan. Melihat itu, aku merasa sangat canggung.
Hanya senapan sniper, kan? Kak Liu akan mengurusnya untukmu. Qiangzi, siapkan semuanya untuk adik kecil ini. Langsung yang semi-otomatis saja. Pelurunya juga banyakin. Lalu, Pak Liu memberikan pistol yang tadi dipegangnya kepadaku. Ambil, ini untukmu. Melihat itu, hatiku berdebar-debar. Lalu aku memberitahu Kak Liu. Cuaca di masa depan hanya akan terus memburuk. Sebaiknya persiapkan persediaan lebih banyak dengan teman-teman. Melihatku serius, Kak Liu berkata dengan meremehkan. Baik, aku tahu, tapi saat aku pikir semuanya sudah beres, aku tiba-tiba terpeleset, jatuh ke tanah. Lalu Kak Li membawaku ke rumah sakit. Saat aku tak berdaya karena kejadian ini sebelum kiamat, sebuah pemandangan menarik perhatianku. Ternyata itu perawat yang tadi. Dia, seperti sebelumnya, mengikatkan pita kupu-kupu padaku, dan menyuruhku datang lagi minggu depan lalu pergi. Melihat perawat itu pergi terburu-buru, aku merasa sedikit menyesal. Setelah ini, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Benar saja, keesokan harinya setelah aku pulang, dunia, Dubai, telah berubah drastis. Tapi aku sudah menyalakan pemanas, bersantai di sofa, menikmati cola. Saat itu, ponselku tiba-tiba menerima pesan. Ternyata dari Li Huina. Dia memintaku untuk menemuinya, dan membawakannya makanan. Dia juga melampirkan foto di akhir pesannya. Melihat itu, aku merasa jijik. Cuacanya sangat dingin, tapi dia berpakaian begitu minim. Liu Ruoyan benar-benar berusaha agar aku mau melayaninya. Lalu aku mendapat ide. Aku langsung membalas pesannya. Melihat pesan balasku, Li Huina sangat marah sampai menendang ponselnya. Karena bosan, aku mulai bermain ponsel. Yang kulihat hanyalah berbagai macam wanita cantik. Kiamat masih dalam tahap awal. Sistem pemanas dan internet belum terpengaruh. Tiba-tiba aku melihat video edukasi. Isinya tentang seorang pria yang jatuh dari lantai 2,5. Organ dalam dan tulangnya hancur. Tapi dengan bantuan dokter, mulai tumbuh kembali. Melihat itu, aku tiba-tiba mendapat inspirasi. Aku meletakkan tanganku yang bersinar hijau ke kakiku yang terluka, tapi tiba-tiba menghilang. Tidak percaya, aku mencobanya lagi. Tapi cahaya hijau itu menghilang lagi. Setelah 2 kali gagal, aku mengurungkan niatku. Kukira cahaya hijau itu punya efek penyembuhan pada luka, seperti pada tanaman. Membuatnya kembali segar. Saat itu, rasa kantuk menyerangku. Kesadaranku langsung berpindah ke seorang pria liar, yang menunggangi seekor domba jantan. Ia mengayunkan cambuknya, memacu domba itu berlari. Tapi tak disangka, domba itu hanya mendongakkan kepalanya, dan melemparkannya. Saat mendarat, kakinya terkilir. Pria itu langsung merintih kesakitan. Tiba-tiba, seekor domba jantan mendekat. Ia menjulurkan lidahnya, menjilati bagian yang terluka. Tapi pria itu mendorongnya dengan jijik. Namun, domba itu tak peduli. Ia segera menjulurkan lidahnya, melilit kaki pria itu, dan dengan cepat mengangkatnya. Tiba-tiba, bagian yang disentuh lidah domba memancarkan cahaya hijau. Tindakan ini langsung membangunkan pria itu dari mimpinya. Saat ia tanpa sadar melihat kakinya, ia menyadari cahaya hijau di kakinya memudar. Lalu, ia menyadari kakinya telah sembuh. Melihat itu, ia segera pergi ke dapur. Untuk membuktikan dugaannya, ia melukai tangannya sendiri dengan pisau. Darah mengalir dari lukanya, tapi dengan munculnya cahaya hijau, lukanya langsung sembuh. Begitu rupanya, akhirnya aku mengerti. Sementara itu, para penghuni kompleks berinisiatif membersihkan salju, agar mudah bepergian. Seorang gadis tak sengaja terjatuh. Sepasang anak kembar melihatnya, dan segera membantunya berdiri. Gadis itu tak lain adalah kepala perawat yang kukatakan takkan kutemui lagi. Salju turun semakin deras. Aku yang baru saja tertidur, terbangun oleh ketukan pintu. Ku menguap dan membuka pintu. Yo, bro, barang yang kau pesan sudah sampai. Yang semi-otomatis lagi.